Halo teman-teman, jadi kita sekarang udah di Kelenteng Sampokong nih. Untuk tiket masuknya sendiri tadi sedang ada promo. Untuk weekend kita bisa dapat di harga 20.000 dan untuk weekday kita dapat di 15.000. Dan tempat ini dikenal sebagai tempat persinggahan Laksamana Cheng Ho pada abad ke-15. Kelenteng Sampokong tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga telah berkembang menjadi ikon wisata yang kaya sejarah. Oke guys, jadi setelah kalian datang dari pintu masuk tadi, di sebelah kirinya itu langsung ketemu sama Wall of Hope ini. Sesuai namanya, kalau Wall of Hope ini berisikan harapan-harapan para wisatawan yang sudah berkunjung ke Sampokong ini sendiri. Nah, untuk ngedapetin papan-papannya ini, kalian bisa dapetin di kios penjualan dupa. Informasinya udah ada jelas, atau kalau kalian masih bingung, bisa langsung tanya-tanya sama petugas-petugas yang ada di sekitar sini. Tempat ini memperlihatkan perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa yang begitu kuat, terlihat dari warna merah yang mendominasi serta bentuk arsitektur khas Tiongkok pada setiap bangunannya. Oke teman-teman, sekarang kita udah di depan Kelenteng Sampokong. Nah, kelenteng ini itu merupakan kelenteng tertua di Semarang, Jawa Tengah loh teman-teman. Berawal dari persinggahan Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok pada abad ke-15. Ornamen budaya Tionghoa tampak pada relief naga, burung hong, dan kura-kura yang menghiasi tiang dan dasar patung. Hewan-hewan ini dipercaya sebagai simbol langit pembawa berkah. Selain itu, sistem penopang atap yang digunakan cukup unik karena konstruksi baloknya disusun tanpa rangka kuda-kuda. Halo teman-teman, jadi di sini juga terdapat toko souvenir khas Semarang yang memang menjual barang-barang khas dari Sampokong. Nah, di sini mereka menjual seperti kipas, terus ada juga kayak gantungan kunci. Nah, terus di sini juga menjual batik dan kebaya yang memang bisa kita beli dan kita sewa. Nah, ini sangat cocok untuk oleh-oleh. Tata letak Sampokong ini dirancang berdasarkan Feng Shui. Salah satu prinsipnya adalah menghindari orientasi bangunan ke barat laut atau tenggara karena dianggap sebagai arah yang kurang baik. Inilah sebabnya gerbang utama Sampokong menghadap ke selatan dan orientasi ini tetap dipertahankan hingga sekarang. Salah satu hal yang paling mencuri perhatian adalah patung Cheng Ho setinggi 10,7 meter yang berdiri megah. Patung perunggu ini bahkan lebih tinggi dibandingkan patung serupa di Melaka, Malaysia. Kehadirannya membuat Sampokong tidak hanya menjadi tempat peribadatan umat Tridharma, tetapi juga menjadi tujuan ziarah bagi banyak pengunjung dari berbagai latar belakang, termasuk umat muslim. Adanya keindahan arsitektur, kekayaan filosofi atap, dan perpaduan budaya yang harmonis, Sampokong menjadi bukti nyata bahwa warisan sejarah dapat terus hidup dan memberikan nilai bagi masyarakat hingga hari ini. Sebagai objek wisata budaya, Sampokong memiliki peran yang penting dalam konsep ekowisata. Pertama, tempat ini memberikan edukasi kepada pengunjung tentang sejarah hubungan Tiongkok Nusantara dan budaya masyarakat Tionghoa di Indonesia. Kedua, pelestarian bangunan bersejarah seperti ini merupakan bagian dari upaya konservasi budaya, yaitu salah satu pilar utama ekowisata. Ketiga, adanya aturan kebersihan, penghormatan tempat ibadah, dan tata tertib kunjungan menunjukkan bahwa pengelolaan Sampokong memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Melalui arsitekturnya yang megah dan nilai sejarah yang mendalam, Sampokong bukan hanya destinasi wisata biasa, tetapi juga contoh bagaimana warisan budaya dapat dijaga sekaligus dimanfaatkan untuk edukasi dan keberlanjutan. Semoga video ini dapat memberikan wawasan baru tentang hubungan antara arsitektur budaya dan ekowisata.